Halo semuanya, selamat datang kembali di Cerita Nulis. Di video kali ini gue pengen cerita atau bisa dibilang gue pengen sharing tentang pengalaman gue nulis cerita Bos Rumahnya Laku yang baru-baru ini sedang gue tulis. Jadi memang ini masih cerita baru, tapi gue sudah atau sedang mengalami masalah ini. Kira-kira masalah apa yang lagi gue alami? Sini gue ceritain. Harusnya ya ketika video ini rilis itu cerita Bos Rumahnya Laku itu udah sekitaran 4 bapan, dimana memang itu udah sesuai dengan prediksi gue lah. Dan gue pengen sedikit cerita kesulitan yang gue hadapi di cerita terbaru ini. Karena entah kenapa ya, masalah ini nggak gue alami di cerita sebelumnya yaitu Job Hunter, tapi malah gue rasakan di cerita yang ini. Mungkin masalah ini muncul karena gua ingin lebih rapi, lebih terstruktur. Bukan dari segi tulisan aja, tapi ini dari sisi komitmen gua. Jadi di cerita Bos Rumahnya Laku ini itu gua menargetkan untuk bisa ngerilis bab terbarunya itu setiap 2 minggu. Dimana sebenarnya gue nggak menyebutkan gue bakal rilis berapa bab gitu ya, tapi ya planning gue kalau memang bisa 2 bab, tapi kalau memang lagi mepet atau lagi padat banget gitu ya 1 bab aja. Tapi kenyataannya ya ternyata tidak semudah itu. Bukan karena gue sibuk, bukan karena gue kehilangan ide, stuck dalam menulis, enggak. Tapi ternyata ada masalah dalam diri gue yaitu komitmen untuk menulis. Jadi sebenarnya planning awal gue ketika gue naruh 2 minggu itu kan tujuannya agar gue komit, lalu gue termotivasi buat nulis sebanyak mungkin dalam waktu 2 minggu itu. Dan memang ekspektasi pribadi gue terhadap diri gue sendiri itu adalah ya mungkin bisa 3-4 bab lah dalam 2 minggu. Tapi kenyataannya ini kan baru jalan 2 minggu awal lah ya. Ternyata masalahnya adalah percuma kalau gue naruh deadline 2 minggu, kalau ujung-ujungnya gue nulis di deket-deket deadline. Nah ini kan masalah yang sering banget terjadi ya, terutama mungkin pas zaman mahasiswa, bahkan di kerjaan mungkin deket-deket deadline baru mulai ngerjain. Ya ini sebenarnya sebuah habit yang jelek. Gue benar-benar merasa ini habit yang jelek, dan gue baru aware itu ketika gue mulai menyelesaikan si bab selanjutnya itu. Gue merasa kayak kalau seandainya gue ujung-ujungnya nulis bab terbarunya itu di deket deadline mah ngapain gue naruh 2 minggu, gue taruh setiap minggu juga bisa. Toh gue nulisnya itu di deket-deket akhir, mungkin di Jumat Sabtu Minggu, ya kan kayak nggak guna gitu deadline 2 minggunya. Ya udah setiap minggu aja. Itu pandangan gue ya. Tapi di sini gue mikir, apakah gue perlu ngubah deadline-nya itu? Apakah gue perlu perpendek sesuai statement gue tadi, atau ternyata nggak perlu? Gue melihat bahwa masalahnya di sini kan adalah komitmen gue sendiri ya. Jadi gue ingin mencoba untuk merubah habit ini. Gue tetap mempertahankan deadline itu sekitaran 2 minggu. Lalu gue mencoba untuk lebih aktif lagi menulis. Ya ini sebuah challenge ya, karena musuhnya di sini itu bukan dari segi audiens, bukan dari sosial media, bukan dari kantor gue juga, bukan dari hal eksternal, tapi datanya dari internal diri gue sendiri yang gue juga kaget, kok bisa begitu ya, harusnya nggak begini. Lu kalau mau bisa lebih aktif, lebih perform, pengen ningkatin kualitas lu, ya lu jangan cuma dari sisi tulisan aja, tapi ternyata harus dari habit juga. Itu yang membuat gue sadar ternyata masalah penulisan ini bukan sekedar penulisan cerita aja, tapi ini udah sekedar all in gitu. Bahkan ke habit-habit gue itu harus gue tingkatkan kualitasnya. Masalah selanjutnya sebenarnya sih bukan masalah ya, justru menurut gue ini sesuatu yang excited buat gue. Gue nggak bisa bilang ini masalah sih, bilangnya apa ya, fenomena. Nah, fenomena terbaru yaitu outline dan eksekusi.
Nah, ini sesuatu yang menarik ya. Jadi ketika ini udah tayang harusnya itu bab 2 dan bab 3 itu udah rilis. Jadi ya, gua akan membuat sebuah outline. Itu udah gue step di cerita nulis yang sebelumnya, dan juga di threads gue juga ada bahwa gue nulis cerita Bos Rumahnya Laku ini itu udah pakai outline, udah pakai kerangka. Bahkan ini udah gue tulis dari awal sampai habis, bener-bener ketahuan flow-nya seperti apa. Tapi ya, gue juga nggak mau terlalu kaku. Gue nambahin adalah, kan di Excel ya, di sampingnya itu gue nambahin kerangka atau outline perubahan. Jadi gue merasa ada kemungkinan terjadi perubahan di tengah-tengah atau bahkan dari awal cerita ya, ketika gue mulai nulis itu. Jadi ada kerangka awal, kemudian ada kerangka yang mengalami perubahan atau finalnya lah, eksekusinya. Jadi gue pengen lihat juga perbedaan yang terjadi, apakah sesignifikan itu atau tidak. Dan ternyata ya, ketika gue mengeksekusi ini, baru banget gue alamin di bab 2 dan bab 3, ternyata gue mendapatkan insight-insight yang sangat-sangat menarik ya ketika gue nulis si bab 2 dan 3 ini. Karena ya secara outline gue bisa bilang 80% sesuai ya, 80% sesuai untuk bab 2. Untuk bab 3-nya sebenarnya 70%. Tapi ya, yang gue tulis di bab 2 dan bab 3 ini harus gue bilang mengubah cerita secara keseluruhan. Entah kenapa, kayak apa ya, gue merasa gue harus melakukan perubahan ini karena premis yang gue dapatkan ketika gue nulis eksekusi si outline ini itu sangat-sangat ide yang wow, yang tidak gue temukan ketika pertama kali gue nulis si outline draftnya. Jadi bahkan ya sampai sekarang gue merasa draft awal dari si outline ini itu boring ya, secara storyline terlalu biasa ya, nggak ada plot twistnya. Tapi ketika gue nulis ini ya, gue melihat ada sebuah plot twist yang bisa gue tweak. Jadi gue nggak bisa bilang perubahan keseluruhan, tapi perubahan pada inti ceritanya yang sebenarnya masih sejalan, tapi jadi sebuah twist yang kayak wah gila, kok gue gak kepikiran kemarin. Kalau gue kepikiran nih, harusnya gue lebih excited nulis, dan itu yang bisa dibilang menjadi spark baru buat gue untuk ngelanjutin penulisan. Bahkan gue sekarang pun udah nyelesain bab 3, gue pengen lanjut di bab 4 sampai bab 6. Kayak semangatnya bener-bener membara nih, karena gue menemukan twist ini. Bahkan ya, misteri yang gue bangun di awal itu nggak seperti twist misteri yang gue tulis di akhir di bab 2 dan bab 3. Gue kaget hasilnya bisa sampai seperti itu. Entah ya, apakah memang ya ketika orang-orang nulis novel atau cerita pakai outline mengalami hal yang serupa dengan gua, karena ini kan pertama kalinya gua nulis pakai outline, dan gua ngerasain apa ya, perbedaan yang cukup signifikan lah, bahkan sampai ke perubahan drastis di dalam ceritanya itu. Padahal ya memang gue kan pengen pakai outline itu biar lebih rapi aja, tapi ketika udah rapi kok ada sesuatu twist yang bisa mengubah seperti ini. Itu sesuatu yang bisa dibilang baru buat gue, dan gue ya mungkin akan coba nanya ke teman-teman penulis lain di threads apakah mengalami hal yang serupa. Cuma setidaknya sampai sekarang gue belum menemukan jawabannya. Tapi ini sesuatu yang menurut gue positif sih, karena ini ngebuat ceritanya menjadi jauh lebih menarik. Bukan cuma buat gue, tapi gue yakin ini buat pembaca juga sangat menarik. Satu update lagi, dari penulisan ini ya, di bab 2 dan bab 3, lebih tepatnya bab 3, gue menemukan sebuah ide gila. Ini ide gila. Gue udah sharing ini ke adik gue ceritain pendapat gue tentang ide gila yang gue temukan di bab 3 ini. Lalu adik gue bilang, wah menarik banget sih ini. Konteksnya ini adik gue adalah bukan pembaca cerita seperti cerita horor yang gue tulis, cerita komedi yang gue tulis, enggak, dia tipikal yang anime banget gitu. Tapi dia merasa
premis yang gue bawakan kepada dia itu menarik. Jadinya gue lumayan pede untuk nulis ini lagi. Ya gue harus bilang ini adalah apa ya bilangnya ya. Kalau di film mungkin cerita lain, apa spin off mungkin seperti itu ya. Tapi gue nggak janji gue bakalan nulis ini karena gue merasa ya gue harus mematangkan satu planning dulu ya. Entah itu outline, entah itu rencana lain, intinya gue pengen mematangkan itu dulu. Tapi ini udah apa ya istilahnya ide yang solid lah. Karena gue melihat ada potensi yang gue dapatkan dari bab 3 ini. Kan sayang ya, kok gue melihat potensi yang besar tapi nggak gue manfaatin gitu. Bahkan ini sesuatu yang nggak gue planning dari awal. Ini kayak dari outline, bahkan ini dari outline si Bos Rumahnya Laku yang gue bilang nggak menarik, tiba-tiba pas dieksekusi ketemu plot-plot yang twist-twist yang sangat-sangat mengejutkan sendiri buat gue ketika gue tulis. Ya gue lumayan kaget sih dengan apa yang gue tulis di sini. Bahkan untuk adik gue ketika gue pitching, dia bisa bilang gue gak nyangka bisa kayak gini. Menarik sih. Ya kita lihatlah nanti. Mungkin ketika si Bos Rumahnya Laku ini udah jalan beberapa bab dan gue sudah mematangkan apa yang gue ceritakan di sana, baru gue akan mulai nulis si spin off ini. Kira-kira seperti apa spin-off-nya itu nanti akan gua bahas di lain waktu, mungkin di cerita nulis yang lain. Tapi gua harus mempertimbangkan juga karena gua udah punya planning awal. Apakah planning awal ini perlu gua geser atau tidak? Jadi mungkin belum bisa begitu banyak gua bicarakan. Karena ya gua punya target, gua harus ngikutin target gua juga. Jadi tetap kita stay on track dulu ya, kita fokus ke sana. Ide boleh banyak tapi jangan terlalu menyebar kemana-mana. Karena gue sering baca cerita-cerita orang di Wattpad juga yang menurut gue menarik tapi tidak dilanjutkan sampai sekarang. Jadi gue greget aja gitu. Gue nggak pengen cerita yang bagus tidak diselesaikan sampai tamat. Oke, jadi itu aja sharing terkait cerita nulis di video kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa follow, like, dan subscribe channel gua. Dan nantikan update terbaru dari cerita Winky. Thank you semuanya.